Guys, jangan lupa ya di TPS nanti coblos Rahma Sarita Al-Jufri, caleg DPR RI, Dapil Banten 3 yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Nomor urutnya 3, jangan lupa ya, Rahma Sarita Al-Jufri. Itu caleg DPR RI-nya, kalau presidennya Anies, partainya Nasdem. Salam jumpa di Insiden Podcast. Kali ini kita agak serius untuk membahas bocoran isu di lingkaran elit yang menjadi gosip yang sangat sensitif terkait dengan komposisi siapa yang akan masuk ke putaran kedua. Ada rumor yang sangat kuat di kalangan elit partai memberi bocoran bahwa upaya Jokowi melalui politik cawe-cawe akan menjegal Anies agar yang masuk ke putaran kedua adalah Prabowo dan Ganjar. Tetapi tampaknya istana agak sulit untuk melobi Ibu Megawati karena berbagai pihak di lingkaran Ibu Megawati, bahkan Ibu Megawati sendiri sudah mengirim pesan yang sangat kuat, ada durhaka politik yang dilakukan oleh Jokowi sehingga PDIP tidak akan membuka ruang untuk melanggengkan atau memuluskan politik cawe-cawe. Kita akan memperbincangkan isu krusial sensitif ini dengan Dr. Bang Syahganda. Salam jumpa Bang. Salam jumpa pemirsa Insiden Podcast. Aktivis dan sekaligus jurnalis yang cerewet, yang sudah terkenal di berbagai kanal YouTube. Mbak Rahma, selamat siang. Selamat siang, selamat berjumpa. Jadi kita langsung saja soal bocoran yang sering disebut informasi Bang Syahganda. Mbak Rahmat dulu lah, karena dia pasti punya bocoran duluan dari jurnalis. Jangan dulu. Oh, jangan. Dia sentimen sama saya, udah lah, Bang Ganda dulu. Dia ngomong. Jadi kalau Bang Syahganda melihat, apa mungkin dengan politik cawe-cawe kemudian Jokowi memutar satu situasi, menjegal Anies dan mendorong Prabowo berhadapan-hadapan dengan Ganjar? Ya, terima kasih. Saya pikir ada mendengar seperti itu. ya, saya mendengar bahkan tuh ada sebuah podcast juga membocorkan hal yang sama, dan saya juga mendengar dari lingkungan inti Amin ya, bahwa itu ada upaya bahwa Jokowi berusaha untuk melobi Ibu Mega ya, agar mereka bisa bersahabat kembali dan membuat yang masuk ke putaran kedua ini adalah Prabowo dan Ganjar ya. Tapi kita lihat so far sampai tadi malam debat cawapres itu kan kelihatan front yang udah kebentuk adalah front antara kelompok Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin dan Muhaimin, terutama dalam debatnya itu antara Mahfud dan Muhaimin menunjukkan kebersamaan yang tinggi. Di lapangan juga saya pikir ya, terakhir itu misalkan di acara Malaria, Malapetaka 15 Januari 50 tahun, itu kita lihat teman-teman yang 01 dan 03 ya, di bawah itu aktivis-aktivis yang pro Mega dan pro Anies itu bersatu di sana, dan kelompok 02-nya itu di pinggir-pinggir malu. Termarginal. Jadi ini nggak bisa dirubah lagi. Sudah too late buat Jokowi, karena Jokowi ini sudah dianggap bukan hanya Ibu Mega sebagai pemimpin bangsa yang menganggap dia itu di istilah orang Betawi diberakin sama Jokowi ya, tapi juga yang di bawah aktivis-aktivis yang berorientasi pada merah, pada PDIP ya, maksud saya itu juga sudah merasa bahwa Jokowi ini orang yang tidak tahu membalas budi ya kepada PDI, dan itu menurut saya tidak mungkin ada maling kundang ya. Tidak mungkin orang seperti Megawati ya, dia itu gampang memaafkan orang seperti Jokowi. Jadi nggak mungkin menurut saya. Jadi senyawa itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin. Jadi saya pikir gini, skenario ke depan itu sebenarnya kalau ini 01 dan 03 membangun front yang sangat besar untuk mencegah kecurangan pemilu, maka sebenarnya yang masuk ke putaran kedua itu menurut saya 01 dan 03. Bisa jadi. Enggak, itu kemungkinan ininya, sosiologisnya. Jadi logik sosiologisnya itu, yang punya basis massa kuat itu adalah kelompok Islam yang ada di Muhaimin dan Anies, dan kelompok Marhenis yang ada di
03. Sementara di 02 ini nggak ada masa sosiologisnya. Ini masa rekayasa melalui berbagai kekuatan-kekuatan rejim dan sosial media dan lain-lain. Ini fake dan nanti kemudian akan dimainkan dalam kemungkinan ya permainan yang inilah dengan cara-cara yang tidak terhormat. Ya, Tapi dari sisi Mbak Rahma kan, karena kalau bicara perubahan koalisi kan Ibu Mega Iya, sama iya. Pak Jokowi. Dari sisi perasaan kewanitaan. lagi nih. Tidak, Jadi gini Bang Faisal, langsung saja. kebatinan Ibu Mega itu yang tadi dibilang sudah sangat luka. Apakah mungkin menerima satu perjanjian atau permufakatan jahat di balik istana untuk membangun komposisi Prabowo dan Ganjar? Ya. Saya kembali lagi tadi ya merespon Bang Syahganda. Oh, jangan saya yang tanya, Anda jawab pertanyaan saya. Jadi gini nih Bang Faisal ya, saya juga dengar ya bocoran atau rembesan itu tadi bahwa sebenarnya Jokowi saat ini sudah mulai menerima kenyataan bahwa gerakan satu putaran aklamasi dan lain sebagainya itu hanya mimpi begitu. Mimpi Kayaknya utopis lah. Ya mimpi yang akan sulit terwujud begitu, dan itu sudah mulai get real, sudah menerima kenyataan itu. Nah langsung saat ini Jokowi sudah mempersiapkan next step gitu ya, atau plan B-nya begitu ya. Nah ini yang saya dengar informasi itu. Next step itu maksudnya gimana? Nah, plan B-nya tadi itu adalah dengan cara melobi Ganjar ya, agar Prabowo mungkin memang stuck di antara di 45%, 40, apalagi turun tadi kata Bang Ganda kan menjadi 40%. 30 lebih. Di bawah 40. Ya, tapi ini akan di-lock ya, di-lock katanya sekitar 40%. Jangan Itu yang menambah. Ini udah publik dan bangsa Ganda itu udah patuk atas berdasarkan akal sehat. Tapi di bawah 40%. kepercayaan dari Jokowi akan mungkin dengan berbagai macam cara ya. Rekayasa. Dan selanjutnya ingin mendongkrak dari yang Ganjar ini agar yang lolos ke putaran kedua dengan berbagai cara tentunya ya, tanda kutip begitu ya, didongkrak sehingga yang lolos ke putaran kedua ini berhadapan Prabowo dengan Ganjar, karena pastinya Jokowi lebih merasa secure begitu ya jika berhadapan dengan Ganjar daripada berhadapan dengan Anies begitu. Nah, tentu ini yang akan, bahkan saya dengar dukungan logistik, sumber daya itu sudah akan diserahkan ke Ganjar untuk mendongkrak ini. Saya kemarin baca berita, ini sudah mulai itu ada katanya Golkar pecah begitu. Sebagian kader-kader Golkar mendukung Ganjar. Nah ini apakah pecahnya natural, emang pecah atau memang mau dibagi? Ini kan, ini pertanyaan juga begitu ya. Yang jelas katanya sekarang sudah mulai mengalir dukungan-dukungan ke Ganjar begitu. Nah ini jangan-jangan bagian dari skenario begitu ya kan. Memang ya Jokowi ini kan penuh skenario, banyak skenario. Dari awal dulu skenario 3 periode, perpanjangan masa jabatan, bla 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 sampai Gibran. Dan Pokoknya sekarang cawe-cawe lah ya. sampai cawe-cawe sampai kemudian satu putaran, dan skenario satu putaran tampaknya gagal lagi. Akhirnya ini skenario terakhir ini, skenario pamungkas. Pamungkas nggak ya? Masih ada lagi nih mungkin skenario, kita nggak tahu karena Jokowi penuh kejutan. Skenario terakhir yang terbaru itu adalah ya tadi itu, membuat 2 putaran sehingga berhadap-hadapan Prabowo dengan Ganjar. Pertanyaannya, maukah Megawati di lobi Jokowi untuk membuat skenario semacam ini? Itu pertanyaan besarnya. Lagi-lagi Megawati memegang kunci. Ketika 3 periode dulu Megawati memegang kunci ya. Pada saat 3 periode dan perpanjangan masa jabatan seandainya PDIP setuju, jadi itu barang kan. Nah ini sekarang begitu juga, ini tergantung Megawati nih sekarang ini. Jika Megawati setuju, bukan tidak mungkin terjadi rencana jahat begitu ya, mengatur ini semua, memanipulasi pemilu sehingga akhirnya yang lolos nanti adalah Prabowo dan Ganjar selama tinggal Anies. Bisa dibuat seperti itu rencana jahatnya, tapi apakah rencana itu akan berhasil? Dan apakah akan mudah dilaksanakan? Nah itu yang akan kita diskusikan. Bagaimana menurut Bang Faisal? Ya kalau saya kan pertanyaannya nggak dijawab tadi. Saya lagi cari-cari. Kayak ular kobra gitu ya? Iya, politik ular kobranya Gibran. Itu kan? pertanyaan receh, saya nggak mau Bukan, jawab. memang- Wanita-wanita, kita nggak ada wanita, nggak ada pria, equal kita itu, ngerti nggak? Memadukan suasana kebatinan yang terlanjur pecah antara Pak Jokowi dan Ibu Megawati dalam perspektif feminisme perempuan. Apakah seorang perempuan yang sudah begitu marah sama istana, marah atas maling kundangnya politik Jokowi, bisa disenyawakan kembali? Saya kira saya nggak. Jawaban natural aja. Ya natural. Sebenarnya mungkin adalah pengaruh feminis, kewanitaan dan lain, marah dan lain sebagainya.
Tapi semua itu sebenarnya Tuhannya adalah kepentingan. Ujung-ujungnya at the end pragmatis sebenarnya. Tuhan. Pasti yang menentukan adalah kepentingan begitu. Dan kalau dilihat dari kepentingan, apakah menguntungkan juga bagi Megawati sebenarnya jika mengikuti skenario Jokowi? Belum tentu Tapi juga. kalau kita merunut atau menyimak berbagai komentar Bang Saganda di berbagai media. Loh, saya belum selesai. Kalau udah dialihkan Bang Saganda, tunggu dulu. Oke, lanjut. Aduh, hostnya ini harus makzulkan ini benar-benar. Jadi begini. Apakah menguntungkan bagi sekarang begitu kan orang politik itu kan bicara kepentingan begitu. Sekarang kepentingan Megawati apakah terwakili jika seandainya menyetujui skenario ini? Kemudian Anies dikalahkan, Jokowi dan Ganjar di putaran kedua begitu ya. Saya kira itu juga mikir juga Megawati karena ya ujung-ujungnya kalau di putaran kedua seperti itu ya pasti Ganjar dikalahkan dong, ya kan? Ya akhirnya yang jadi presiden Prabowo Gibran dan apakah nah ini trauma masa lalu bisa berlanjut, apakah bisa dipercaya ini deal-dealnya akan dilaksanakan setelah itu? Ini kan lain persoalan lagi. Apalagi ini kan semua masih punya kartu truf. Jokowi punya kartu truf banyak yang dipegang dari PDIP. Akhirnya tersandra terus lama dong ini PDIP. Sampai sekarang ini kalau menurut saya PDIP setengah tiang, agak ragu-ragu karena kan banyak trufnya dipegang Jokowi juga begitu ya. Kalau sampai menyetujui deal ini, itu artinya PDIP akan tersandra lebih lama lagi oleh Jokowi. Mending ganti presiden aja kan. Udah dari 00 cukup selesai. Saya kira sempurna. Bang Saganda, kalau laju gerakan perubahan ini, kemudian ada deal di belakang istana, ini kan sesuatu yang kontraksi kan. Abang melihat bagaimana? Ya, kalau semua orang melihat debat Cawapres ya, tadi malam, itu antara 03 dan 01 itu sepakat pada tema-tema perubahan. Ya, keberanian yang luar biasa dari Mahfud MD sebagai menterinya Jokowi membongkar seluruh borok-borok pemerintahan Jokowi ya, seperti Jokowi itu rejimnya melindungi mafia-mafia tanah, mafia nikel, mafia pembakaran hutan dan lain-lain. Itu kan sebenarnya adalah suara yang disetujui oleh Bu Mega. Iya dong, tidak mungkin ada suara itu di publik ditonton ratusan juta rakyat Indonesia kemudian kita nganggap Bu Mega tidak tahu itu. Itu pasti seizin Bu Mega untuk melakukan hantaman terhadap Jokowi itu. Dan ini kan saya bilang the damage has been done. Walaupun Jokowi berusaha dalam konversi Mahfud MD berusaha untuk mengklarifikasi dalam konpres pasca debat di KPU itu, tapi kan itu udah the damage has been done, sudah dihancurin Jokowi oleh Mahfud MD ini. Artinya nggak akan mungkin lah ada orang sinyalemen kemungkinan akan balik mereka bersekutu lagi antara Mega dan Jokowi ini. Pertanyaannya kepentingan apa? Seperti tadi Mbak Rahma misalkan memajukan satu teori kepentingan. Nah menurut saya kepentingan udah selesai. Soalnya Jokowi ini kalau Megawati ini menarik diri dari permainan kekuasaan sekarang, dia udah bebek lumpuh juga. Ya, dia siapa kalau nggak ada partai besar yang selama ini di belakang dia? Ya, setelah dua partai yang mendukung Amin, ya di luar PKS tentu kan adalah pendukung Jokowi sebelumnya, Nasdem dan PKB yang cukup besar, kemudian ditambah oleh oleh PDIP, itu bisa bahkan mereka sampai pemakjulan. Ya, kalau Puan Maharani ini misalkan anaknya Bu Mega melakukan penggalangan dengan cepat, bahkan bukan hanya mau deal-dealan, memakjulkan pun mereka bisa. Jadi nggak ada, menurut saya kepentingan itu nggak ada karena Jokowi ini sebenarnya bebek lumpuh. Ya, apabila Mega ini dan pendukung Amin, pendukung Ganjar pendukung Amin ini bisa cepat melakukan gerakan bersama gitu loh. Saya tertarik. Saya bisa bantu pikiran Mbak Rahma soal bocoran ini. Izin Bang, boleh. Ya, Berbeda sama Abang. Ada yang ini kan. Jadi kalau saya nangkap dari Mbak Rahma, ini bisa dikonfirmasi dengan munculnya isu 52 juta data suara yang perlu diverifikasi. Kemudian juga kan ada isu yang beredar kuat tentang 30 juta suara hantu. Mungkin di ruang modal suara hantu ini, kemudian informasi yang datang ke Mbak Rahma soal adanya deal di belakang istana untuk merubah komposisi Ganjar dan Prabowo dimungkinkan. Terlebih posisi Anies dianggap sangat progresif, bisa membahayakan kepentingan Jokowi dan
juga pasti menyeret beberapa elit PDIP yang masih setia buat Jokowi. Anggapan abang? Ya kalau Sabar ya. iya, kalau misalkan kita lihat ya Anies dan Muhaimin ini, dia kan rasional, dialog. Orang bilang wah Anies ini terlalu radikal. Enggak, yang terlalu radikal itu sebenarnya Progresif mungkin ya, progresif ya. Iya kan? Nah kalau orang progresif, Anies ini kan klasifikasinya kan evolusioner dipercepat. Kalau Faisal Assegaf itu revolusioner. Kan kira-kira gitu kalau dalam kita mengukur. Jadi orang-orang yang evolusioner ini seperti Anies mengatakan semua harus adil makmur, tidak membatasi orang kaya, tapi orang miskin harus menjadi orang kaya juga. Itu kan tema-tema yang sebenarnya evolusioner. Jadi menurut saya itu tidak ancaman buat 03 kalau mereka membangun kekuasaan bersama nantinya. Ya, misalkan ke depan nih Anies jadi presiden, nanti mungkin teman-teman PDI diabsorb ya 30%, 20% dalam kekuasaan. Misalnya itu lebih baik itu secara kepentingan daripada dia ikut Jokowi ini PDI. Ya, udah dikhianatin, tiba-tiba dijadiin anak buah lagi gitu. Itu kan memalukan. Ya, saya kembali ke Mbak Rahmat. Terlepas dari terlalu serius. Pandangan wanita seperti apa? Enggak, saya enggak ke situ. Pokoknya bagaimana Anda mampu menyusun satu imajinasi yang secara rasional itu tidak mungkin tadi dibahas oleh bangsa. Imajinasi, bukan imajinasi bang. Bukan, supaya mempertegas bocoran itu lebih fokus. Nah ini bukan Dari imajinasi. Saya sumber-sumber memperoleh mana? informasi itu dari sumber A1 lah ya, meskipun saya tidak bisa sebut di sini. Mbak Rahma kan Nasdem, apakah itu dari sentrum Nasdem atau bocoran di kalangan? Jadi begini Bang Faisal. Ini kita bicara netral saja ya, karena ini kan tidak mewakili partai politik di sini. Kita ini diskusi murni. Tapi saya tertarik dengan istilah Bang Sangkada tadi mengatakan Jokowi itu bebek lumpuh. Kok kayaknya pas banget istilah itu, Bang Ganda. Karena apa? Kalau dilihat koalisinya besar begitu ya, semua partai politik mendukung, tapi kenyataannya kan kopong begitu ya. Bahkan yang terbaru Khofifah pun yang sudah menyatakan deklarasi mendukung begitu ya. Viral kan itu videonya, ada muslimat yang di dalam bus itu. Oh iya, ke Surabaya tapi dukung-dukung Amin kan dukung gitu kan. Amin. Iya. Muslimat NU Jatim siap berharlah di GBK Jakarta. Amin menang. Kami Muslimat NU Jawa Timur hadir dalam acara Harlah Muslimat NU ke-78 di GBK Jakarta. Tetap setia memenangkan Anies Muhaimin. Amin. Nah, kok sampai keluar statement seperti ini saya ragu. Apakah dua orang ini bergerak sendiri ataukah sepengetahuan Khofifah begitu ya? Kok bisa dia seberani-beraninya begitu? Dia pasti tahu ini akan viral begitu ya dengan baju muslimatnya mendukung Anies pada saat Khofifah baru saja menyampaikan dukungannya kepada Prabowo. Jangan-jangan lagi ini sepengetahuan Khofifah karena Khofifah ketika diminta dukungan untuk mendeklarasikan, ini saya juga dapat informasi seperti itu ya, kabarnya ya bukannya itu kan sudah di KPK sekdanya, ya kan? Dia tersandra oleh sudah tersandra kasus, begitu ya. kan, di bawah tekanan Khofifah ini. Jadi artinya Khofifah itu meskipun dia menyatakan mendukung, tapi akar rumputnya tidak. Ada keterpaksaan. Keterpaksaan Kan sehingga orang ya. yang dia itu terpaksa mendukung 02, pasti itu hanya dirinya sendiri kan. Dia tidak mau anak buahnya ikut mendukung. Pastinya tidak akan totalitas, namanya Ya, kita terpaksa ya, begitu itu, kan. Kita kalau betul. terpaksa gitu tidak bisa mencintai seseorang dengan terpaksa, kan nggak bisa. Nggak bisa. Jadi nggak bisa mendukung terpaksa kan gimana ya? Ya makanya menurut saya itu tepat sekali istilahnya bebek lumpuh itu. Ya, apalagi kalau kayak Ibu Mega mencintai Jokowi dengan sungguh-sungguh, menyerahkan kekuasaan pada Jokowi 2014 harusnya dia yang nyapres sendiri, dia serahkan. Tiba-tiba orang yang dia cintai itu, Jokowi itu, mengkhianati dia. Nah bagaimana tadi dalam konteks feminisme tadi itu, wanitaan itu ibu dia terpukul. Iya, masa ada mempercayain orang, ya kan? Kan dalam Rakernas PDI dia bilang kan, Pak Jokowi itu kalau nggak ada PDI nggak ada apa-apanya. Kasian deh dia bilang kan gitu kan. Gitu. Jadi itu menurut aku. Ya belum lagi itu demikian juga partai politik ya. Jadi satu mesin partai pasti nggak jalan sudah ya, karena semuanya juga tersandra kan dan nggak ada untungnya juga karena kalau misalnya mesin partai di daerah mengusung atau ikut
mengkampanyekan Gibran, Prabowo dan Gibran, jangan-jangan itu malah kontraproduktif. Malah dia misalnya calegnya, saya lihat caleg-calegnya itu jarang tuh yang pasang fotonya Gibran itu kan. Jangan-jangan dia malah nggak kepilih gara-gara itu kan, gitu kayak zamannya Ahok dulu begitu kan ya. Jadi ini malah kontraproduktif. Jadi sebenarnya terlihat saja besar dukungannya, terlihat ini tapi kopong. Saya bilang sarang laba ini, rumah laba-laba, sarang laba-laba, lemah seperti sarang laba-laba. Guys, jangan lupa ya di TPS nanti coblos Rahma Sarita Al-Jufri, caleg DPR RI, Dapil Banten 3 yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Nomor urutnya 3, jangan lupa ya, Rahma Sarita Al-Jufri. Itu caleg DPR RI-nya. Kalau presidennya Anies, partainya Nasdem. Jadi agak lebih fokus. Ketika bicara tentang bagaimana adanya konspirasi di belakang istana untuk merubah komposisi ini, tentu modal dasar kan politik kecurangan. Nah muncul kan dari sistemnya, pelaksanaannya, cawe-cawenya, keterlibatan aparat, bahkan data pemilih. Menunjukkan bahwa bisa saja informasi ini akan bermain di wilayah kuatnya konsolidasi politik kecurangan. Nah kalau hal ini terjadi bangsa Ganda, apa sikap dari kelompok perubahan? Ya tentu pertama ya saya tidak percaya dengan kecurangan yang masif di putaran pertama ini bisa berhasil. Karena apa? Karena konflik di dalam negara. Jadi negara ini kan punya pemerintahan, punya lembaga-lembaga negara lainnya yang sekarang ini saling mengawasi. Ya misalkan kelompok Megawati dia punya BIN, dia punya Mahfud MD, Menko Polhukam, dan sejumlah punya kepala daerah. Jaksa Agung. Kelompok Amin juga punya banyak menteri-menteri. Kalau mereka ini dicurangin, mereka pasti akan melakukan satu tindakan-tindakan yang menghancurkan rezim Jokowi dari dalam. Dan ini akan sangat berbahaya. Nah, yang kedua, kalaupun dia maksakan, maka akan terjadi revolusi sosial dengan cepat. Itu menurut saya. Karena apa? Karena ketidakpuasan publik ini akan melinai bahwa Prabowo dan Gibran ini menang dengan curang. Ya kan kalau itu dipersepsikan menang dengan curang, ya maka gerakan-gerakan rakyat yang begitu besar sekarang, mahasiswa yang sudah puluhan kampus melakukan demonstrasi, kemudian gerakan civil society, kemudian gerakan buruh dan lain-lain, ini akan bersatu dan didukung partai-partai itu. Tapi kalau meminjam pandangan pihak terkait bahwa Jokowi terlatih dalam 2 kali konsolidasi kecurangan di Pilpres 2014, 2019, kan mereka mengatakan bahwa ini lebih mulus lagi karena udah punya pengalaman. Gimana Bang? Ya inilah akhir daripada kehebatan dia itu. Ya di 2019 tentu dia hebat karena dia masih presiden. Ya di 2014 memang orang waktu itu ingin ada perubahan rejim dari rejim SBY ke rejim yang lebih progresif waktu itu diperkirakan. Nah kalau sekarang dia itu tidak, dia mau ngapain? Ya, dia hanya bersandarkan pada aparatur misalkan polisi. Ya, apa polisi mau mengambil risiko? Pertama, polisi ini menurut saya ya terlalu riskan untuk mendukung Prabowo sebagai presiden. Karena apa? Karena mereka tidak kompatibel pada demokrasi. Ya, dia takut nanti apa kalau misalkan mandataris ya, presiden, mandataris rakyat itu, presiden itu adalah mantan petinggi militer yang mempunyai cacat etika. Oleh karenanya polisi nanti bisa dengan hari itu juga di bawah kekuasaan Prabowo dan gengnya. Ini pasti itu polisi takut. Jadi polisi menurut saya pasti setengah hati. Nggak akan mungkin kopong lagi nih ya. Kopong lagi. Jadi kalau polisi setengah hati semua. Setengah hati. Menurut saya itu logiknya itu logik setengah hati. Boleh misalkan Jokowi paksa, ya kan? Pokoknya estafet diperlanjutkan, tapi kan besoknya diralat lagi oleh Mabes Polri bahwa itu enggak, kita maksud estafet bukan polisi terlibat cawe-cawe. Mungkin ada di bawah-bawah karena itu kan ada politik, itu kan armnya bisa ini. Tapi kan kita lihat permainan di Boyolali misalkan, ketika ada quote and quote upaya menakut-nakutin rakyat, ya kasus insiden Boyolali orang-orang PDI digebukin oleh oknum militer kan kemudian masuk mantan Panglima TNI si Andika membongkar bahwa itu bukan spontanitas dan jatuh lagi. Jadi menurut saya untuk yang pertama ini ya ini nggak akan mungkin curangnya begitu dahsyat ya karena apa? Karena antara
kelompok yang bertarung ini masing-masing masih punya kekuatan di dalam tubuh negara. Ini yang nggak mungkin. Kalau misalkan itu terjadi, risikonya cukup besar karena apa? Karena orang mendapatkan legitimasi untuk melakukan revolusi sosial. Ini bahayanya. Sampai di revolusi sosial, ini saya lagi baca satu artikel yang menarik bahwa mereka membahas tentang gejolak kecurangan ini sudah pada level yang sangat mengkhawatirkan karena masif dan posisi rakyat sangat merindukan perubahan dan tidak bisa dilawan dengan rekayasa di balik deal-deal istana. Mbak Rahma Sarita, naluri Anda sebagai juga mungkin jurnalis yang banyak mengikuti perjalanan transisi kekuasaan. Apakah kualitas informasi yang bocor itu bisa sungguh-sungguh diyakini atau memang itu hanya test of the water untuk semua pihak waspada terhadap skenario? Apa yang bisa Anda simpulkan? Saya sependapat ya lagi-lagi dengan Bang Ganda ya. Mungkin ini gurunya sama, bukunya sama. Nah, ini lempar handuk ini, mesti berani buat Enggak, karena memang benar. Saya ragu ya kalau Jokowi bisa melakukan kecurangan sebegitu berhasilnya di putaran pertama. Tidak semudah itu Ferguson ya kan, nggak semudah itu ya. Karena apa? Kalau sampai melakukan kecurangan lagi, buktinya sekarang saja ini ya, survei-survei saja udah nggak bisa dibuat untuk merekayasa sampai 50% untuk satu putaran. Hanya mereka bohong di survei aja sulit begitu ya. Apalagi di hasil akhir nanti. Jika sampai dipaksakan nanti satu putaran misalnya, satu putaran langsung Prabowo menang, itu sudah tidak mungkin karena akan tercatat, akan terlihat dengan terang benderang another kebohongan. Dan kebohongan itu nggak bisa bolak-balik. Orang bisa bohong sekali, dua kali begitu ya kan, kata ada pepatah kan. Kalau ini udah pabrik kebohongan. Pabrik kebohongan. Industri kebohongan. Ya itu nggak bisa juga karena hukumnya itu kan ada, Anda bisa bohong kepada sebagian orang selamanya atau Anda bisa bohong kepada semua orang tapi sementara waktu. Tapi Anda tidak akan pernah bisa bohong selamanya kepada semua orang. Nggak mungkin lah Jokowi bisa bohong terus ke seluruh rakyat Indonesia selamanya. Pasti sadarlah kita gitu kan ya, pasti ada batasnya, pasti ada waktunya akhirnya. Dan saya kira sekarang akhirnya. Buktinya. Saya kira cukup ya. Oke. Kok cukup? Belum selesai. Belum. Jangan curang ini. Waktu saya masih ada Pak Moderator. Ya 5 menit. Nah, tidak bisa bohong seperti itu. Apalagi kalau kita lihat ya dalam debat kemarin, pasangan nomor urut 1 dan 3 ini sudah kompak. Itu menunjukkan bahwa rencana jahat ya, dugaan ini harus ada dugaannya nih, dugaan rencana jahat. Bagusnya itu pemufakatan jahat. Permufakatan yaitu kayak sepertinya tidak akan tersambut gitu ya, karena buktinya Mahfud MD dengan jelas ikut menyerang begitu ya, tampaknya tidak akan menyambut proposal itu begitu ya. Bahkan sampai saya lihat Twitternya tadi pagi kemarin ini masih menyerang food estate dan lain sebagainya begitu. Bahkan ketika sesi tanya jawab di debat udah mengungkap lagi food estate, seakan-akan memang sudah jelas menyerang begitu ya. Jadi saya rasa itu tidak mungkin, dan jika ini dilakukan kecurangan itu yang saya yakin tidak akan bisa semulus itu, maka bukan tidak mungkin yang maju adalah di putaran kedua pasangan nomor urut 1 dan 3. Nah ini bukan tidak mungkin, dan tentunya dari Megawati atau PDIP juga berharap daripada saya ngikuti skenario Jokowi yang udah pasti kalah ya, pasti dikalahkan di putaran kedua nanti, mending secara natural ada kemungkinan nanti lolos juga di putaran kedua. Kemungkinan 1 dan 3 bisa masuk ke putaran kedua. Sangat mungkin kalau pemilu netral. Kalau Ibu Megawati, kalau Pak Surya Paloh, Pak Muhaimin dan tokoh-tokoh yang menginginkan ya Jokowi ini selesai, itu sebenarnya bisa yang bertarung itu 1 dan 3. Ya, kenapa? Karena secara sosiologis yang punya basis massa itu adalah pasangan 1 dan pasangan 3. Ya, pasangan yang lain itu tidak punya warna yang serius. Ya, itu dalam kajian sosiologis ya, baik disebut nasionalisme, Islam dan marhenisme dan lain-lain. Itu mereka lemah itu. Bayangkan saya paling tinggi 10% Prabowo ini sebenarnya, kalau dia memang betul-betul dikaji secara sosiologis gitu. Jadi akankah Pilpres ini nanti akan menjadi akhir petualangan skenario dari Jokowi? Nah ini kita nantikan jawabannya ya. Waktu yang akan menjawab ya. Kira-kira masih ada skenario lain lagi tidak ini ya? Kalau izinkan saya membuat kesimpulan di ujung acara ini. Belum di ujung, ini masih belum. Di ujung acara ini bahwa bocoran informasi soal perubahan komposisi yang datang dari lingkar istana antara Prabowo dan Ganjar
adalah satu kejutan, satu peringatan serius, karena itu bisa terjadi kalau laju kecurangan ini dibiarkan. Tetapi dibantu oleh bangsa ganda bahwa antusias masyarakat yang begitu besar, dan juga ditambah juga oleh Mbak Rahma tadi, bahwa kemungkinan justru bakal terjadi 1 dan 3 yang akan lolos. Maka spekulasi ini akan menemukan ujungnya tergantung pada pertempuran antara PDIP dan Jokowi. Tetapi perlu kita sadari bahwa ini ruang demokrasi di mana seluruh partisipasi dari berbagai potensi yang tersedia tidak akan membiarkan satu peluang tangan-tangan jahat untuk mengintervensi, apalagi membuat satu peta jalan yang dianggap memanfaatkan infrastruktur kecurangan. Kita sampai di sini insiden podcast saya menambahkan dalam juga nih. edisi perdana, dan kita akan jumpa pada tema-tema berikut yang lebih cerewet, lebih tajam. Cerewet ini dari siapa ini cerewet ini? Lebih lebih memberi edukasi buat kita semua. Dan Salam lebih perubahan. Gila. Merdeka. Merdeka.